Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, senang sekali kita bertemu di hari weekend ini, Sabtu 19 Februari 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baik kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu, hingga kami boleh bangun dalam keadaan sukacita pada hari dan pada pagi hari ini. Untuk itu Tuhan, kami mau mulai hari kami. Datanglah Engkau di tengah-tengah kami, berfirmanlah Engkau melalui firman-Mu di pagi hari ini. Kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, judul kita adalah menemukan kebahagiaan. Menemukan kebahagiaan. Sebagai landasan firman Tuhan, diambil dari firman Tuhan di Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Konon Tuhan memanggil 3 malaikat. Sambil memperhatikan sesuatu, Tuhan berkata, itu namanya kebahagiaan. Itu sangat bernilai. Itu dicari dan diperlukan oleh manusia. Simpanlah di suatu tempat supaya manusia itu sendiri yang menemukannya. Jangan di tempat yang terlalu mudah, sebab nanti kebahagiaan itu disia-siakan. Tetapi jangan pula di tempat yang terlalu susah, sehingga tidak bisa ditemukan oleh manusia. Dan yang paling penting, letakkanlah kebahagiaan itu di tempat yang bersih. Ketiga malaikat itu langsung turun ke bumi untuk meletakkan kebahagiaan. Tetapi di mana meletakkannya? Malaikat pertama mengusulkan letakkan di puncak gunung yang tinggi. Tetapi para malaikat lain kurang setuju. Lalu malaikat kedua berkata, letakkan di dasar samudra. Tetapi usul ini pun kurang disepakati. Akhirnya malaikat ketiga membisikkan usulnya. Ketika malaikat itu langsung sepakat. Malam itu juga, ketika semua orang sedang tidur, ketika malaikat itu meletakkan kebahagiaan di tempat yang dibisikkan tadi. Sejak hari itu kebahagiaan untuk manusia tersimpan rapi di tempat itu. Rupanya tempat itu cukup susah ditemukan. Dari hari ke hari, tahun ke tahun, kita terus mencari kebahagiaan. Kita semua ingin menemukan kebahagiaan. Kita ingin merasa bahagia, tetapi di mana mencarinya? Ada yang mencari kebahagiaan sambil berwisata. Ada yang mencari ke pantai, ada yang mencari tempat sunyi. Ada yang mencari di tempat ramai. Ada yang mencari di pertokoan, di mal, di restoran, di tempat ibadah, di lapangan olahraga, di bioskop. Ada pula yang mencari kebahagiaan dengan kerja keras. Ada pula yang sebaliknya bermalas-malasan. Pokoknya semua orang ingin menemukan kebahagiaan. Pernikahan misalnya selalu dihubungkan dengan kebahagiaan. Orang beranggapan belum menikah belum bahagia, padahal semua orang juga tahu bahwa menikah tidak identik dengan bahagia. Kekayaan sering dihubungkan dengan kebahagiaan. Karena kebahagiaannya kalau aku punya ini dan punya itu, pikir kita. Tetapi kemudian ketika kita sudah memilikinya, kita tahu bahwa benda tersebut tidak memberikan kebahagiaan. Kita ingin merasa bahagia untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Namun kriteria yang Yesus berikan kepada kita untuk mendapatkan kebahagiaan itu berbeda. Dalam ucapan bahagia yang dicatat di Matius 5 ayat 1-12 tampak unik kriteria Yesus. Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin itu potoi, itu penomati atau miskin dalam roh. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Selanjutnya Yesus berkata, di ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, bersih hatinya. Menurut Yesus, orang yang berbahagia adalah orang yang bersih hatinya.
Bersih di sini mengandung arti tak tercemar atau tidak dikotori. Bersih juga berarti tulus, murni, dan polos. Kita memang selalu ingin tampak bersih. Kita tampil dengan wajah dan pakaian bersih, piring dan sendok harus bersih. Bahkan mobil kita harus bersih. Tetapi itu yang kelihatan dari luar. Dan kita jarang sekali untuk mengingat tentang hati yang bersih. Sebab hati ada di dalam hati. Sebab hati ada di dalam dan tidak kelihatan. Apa faedah hati yang bersih? Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, yang bersih hatinya. Karena mereka akan melihat Allah. Faedahnya adalah kalau kita suci hati kita, bersih hati kita, maka kita akan bertemu dengan Allah. Hati yang bersih memungkinkan kita melihat Allah. Itulah kebahagiaan. Beribadah adalah bertemu dengan Allah. Ibadah adalah melihat arah. Tetapi syaratnya, hati kita harus bersih, polos, dan tulus dalam beribadah. Bersih dari apa? Bersih dari benda-benda yang mengotori motivasi pertemuan kita dengan Allah. Misalnya uang. Masih murnikah motivasi ibadah kita jika dibalik tersembunyi keinginan agar ibadah itu mendapatkan berkat uang dan sebagainya. Padahal menurut Alkitab uang adalah akar kejahatan. Akar kejahatan adalah cinta uang. 1 Timotius 6 ayat 10. Jadi kita bila ingin menemukan kebahagiaan itu letaknya oleh 3 malaikat secara rapi diletakkan di satu tempat. Di mana mereka meletakkannya? Bukan di puncak gunung, bukan di samudra, melainkan di tempat yang dibisikkan oleh malaikat ketiga. Ia berbisik, kita simpan di dalam hati manusia, di hati yang bersih. Selamat untuk membersihkan hati kita masing-masing. Selamat kita untuk melihat Tuhan. Selamat kita untuk menemukan kebahagiaan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.